Coba ngambil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampaknya saudara-saudari tidak semangat menjawab salam saya. Baiklah, saya akan berpantun sedikit saja. Kuntilanak naik pesawat nyangkut di kawat. Kalau antum umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita pencetkan pohon kelapa, kita ambil buahnya, nikmatilah isinya. Wow, sedap rasanya. Seperti kita menikmati nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Selawat salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam yang suri tauladan bagi umat Islam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di tengah-tengah perjalanannya berhijrah memakai baju putih, pulang-pulang dari kota Mekah baju merah. Kenapa, wahai saudara-saudari? Karena di tengah-tengah perjalanannya dia habis dilempari, dicaci dan dimaki sama orang yang tak punya hati, yaitu kaum Quraisy. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang memegang obor tanpa api dan memegang buku tanpa isi. Tetapi berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata dan akan saya tingkat menjadi pidato saya yang berjudul Ikhlas beramal saleh. Hadirin rahimakumullah. Saya memohon izin untuk berpidato sejenak pada malam hari ini, karena untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu berdakwah. Hadirin wal hadirat asyam muslimin rahimakumullah. Ruang lingkup ibadah itu tidaklah sempit seperti apa yang kita bayangkan. Tidak saja hanya sholat, puasa, zakat, maupun pergi haji dan umrah. Dan jika saja hanya itu yang ada di dalam pikiran kita, sungguh kita telah mempersempit ruang dan ibadah Islam tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak dari di antara kita yang terlalu terlena dalam meninggalkan ibadah tersebut, sehingga meninggalkan ibadah-ibadah lain bahkan tidak kalah lebih besar dari darahnya. Mungkin seringkali kita lebih mengacungkan jempol kepada orang-orang yang mampu mengerjakan sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, orang yang berulang kali pergi haji dan umrah, dan orang yang sering berzakat, hingga mengurangi rasa kagum kita jika melihat orang-orang yang bekerja penuh dengan tanggung jawab, yang bersabar, dan yang selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan yang selalu memberi makan kepada anak yatim piatu, dan yang suka membagi kepada fakir dan miskin, dan yang selalu membahagiakan kedua orang tua.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum bin nas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Kenapa Rasulullah bersabda seperti itu, wahai saudara-saudari sekalian? Kenapa Rasulullah bersabda seperti itu? Karena kita ini adalah makhluk sosial, bukan makhluk yang berdiri sendiri. Akhlak dan adat dalam berinteraksi juga harus perlu diperhatikan. Pintu surga itu ada banyak. Silahkan masukinya dari pintu mana saja yang kita suka. Kalau kita suka ibadah yang berbentuk sholat, maka kerjakanlah sholat. Jika kita suka ibadah yang jika kita suka beribadah yang berbentuk sholat, maka kerjakanlah sholat. Jadi pada awal sempatnya perbanyaklah sholat sunnah, duha dan tahajud. Maka di akhirat nanti kita akan memasuki surga dari pintu khusus yang sudah disediakan Allah bagi orang yang senang. Jika suka menolong orang lain, menghilangkan rasa kesedihan orang lain, di hari akhirat nanti kita akan memasuki surga melalui pintu khas yang seseorang itu senang. Maka marilah kita mencari ibadah yang kita senang dalam mengerjakannya. Jika kita suka bersabar, maka seringlah bersabar. Jika kita suka bersedekah, maka seringlah bersedekah. Jika kita suka bertanggung jawab terhadap amanah yang diemban, fokuslah terhadap hal tersebut. Maka di akhirat nanti kita akan memasuki surga melalui pintu surga yang sudah kita tempat kuncinya saat di dunia. Hadirin rahimahullah. Belakangan ini mungkin saya melihat ada orang yang sangat bertanggung jawab dalam kesehariannya. Namun yang disayangkan, orang yang seperti ini dia tidak mengerjakan sholat yang 5 dan apalagi berpuasa penuh di bulan Ramadan. Hadirin wa hadirat, perlu diperhatikan bahwa sholat adalah amal yang pertama kali dihisab di hari akhirat nanti. Apabila sholatnya sudah benar, maka benarlah seluruh amalan ibadahnya. Tetapi jika dia tidak mengerjakan sholat, bagaimana mungkin dia akan lanjut terus di hari akhirat nanti? Sementara dia sudah gagal dalam mengerjakan seleksi pertama, yaitu amalan ibadah sholat. Sebaliknya, ada juga orang yang terlihat onar-onaran, ugal-ugalan, berbohong, tanpa disangka dia cukup rajin dalam mengerjakan sholat, apalagi berpuasa penuh di bulan Ramadan. Allah berfirman, biasanya orang yang seperti ini, orang yang tidak mengerti hakikat sholat itu sendiri. Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lah, kok bisa? Bukankah banyak sekali kekejian dan kemungkaran justru dilakukan oleh orang-orang yang rajin sholat? Pak, Bu. Nah, orang yang sering melakukan kekejian dan kemungkaran bukanlah orang yang mengerti betul dari tujuan sholat itu sendiri. Bukankah tujuan sholat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang taat terhadap perintahnya? Sebenarnya, ketika kita sedang sholat, kita itu sebenarnya sedang mengadu kepada Allah, sedang curhat kepada Allah, sedang menangis kepada Allah, karena kita yakin bahwa Allah telah menyaksikan kita. Dulu saya pernah menghadapi masalah, banyak sekali masalah terhadap teman-teman saya di kuliah. Tetapi saya selalu bersedih dan nangis. Akhirnya saya curhat kepada Allah. Saya berdoa dan saya mengaji. Makanya dengan itu saya sungguh mencintai Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ketika kita yakin bahwa Allah telah mendengarkan doa kita, maka sudah pasti kita akan segan untuk berlaku yang aneh-aneh, apalagi melanggar perintah-perintahnya.
Ya, hadirin, hadirat rahimakumullah. Untuk itu oh ya, maaf. Aduh, apa lagi ya? Aduh, aku di mana? Untuk itu ada kita semua mungkin ingin sekali memasuki surga, betul? Betul. Yang ingin sekali memasuki surganya, tunjuk langit. Ya, kita semua ingin sekali memasuki surganya Allah. Kita hanya omong kosong belaka, selalu berkata ingin sekali memasuki surganya Allah. Namun yang diperbuat justru jauh sekali dari ciri-ciri ahli surga. Ikhlaslah dalam beramal dan perbanyaklah salat-salat sunnah, duha dan tahajud, maka di akhirat nanti kita akan masuki surga melalui dari pintu surga yang sudah kita kepak kuncinya saat itu. Jika kita tidak sanggup untuk bersedekah, maka jangan sedih, karena dengan bersusah payahnya kita untuk menafkahi keluarga, anak dan istri kita, maka itu merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar beratnya di sisi Allah Ta'ala. Selagi apa yang kita lakukan adalah amal soleh, maka janganlah kita enggan untuk mengerjakannya. Karena ciri-ciri dari memasuki surganya Allah yaitu amalan ibadah dan anak yang soleh. Hadirin wal hadirat rahimahullah, ingatlah pesan Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang yang dapat memberikan manfaat, gimana? Sesungguhnya khairun nas anfa'uhum bin nas. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik memberi manfaatnya kepada manusia lain. Untuk itu, marilah kita mencari manfaat kita kepada sesama. Perbanyaklah manfaat kita kepada sesama. Insya Allah dengan itu kita akan memasuki surganya Allah, surganya yang berisi air mengalir, yang keindahannya jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Apalagi di dalamnya dihiasi bidadari dengan indah. Semoga kita bertemu di surganya kelak. Amin. Hadirin wal hadirat, demikianlah pidato singkat saya. Apabila terjadi kesalahan kata, kesalahan makna, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Karena kata Syahrul Khan berkata, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzah. Kalau kata Syahrini, kalau kata Syahrini, dicolek-colek keikhlasan alama oleh dengan bersedekah, balas sedikit tetapi menggigit, ujung-ujungnya tiket masuk surga. Pasti kita bisa masuk surga. Diawali dari bismillah, diakhiri dengan semoga ilmu berkah menjadi lentera di alam barzah. Bermain gitar masuk ke dalam. Kalau mau gitar makanya belajar dong. Aku qauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keluarga teman-teman yang telah sedikit saja mendengar pidato singkat saya. Terima kasih abang.